Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya Okta Perkasa. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena teman-teman mau mampir ke channel YouTube ini. Jadi kali ini saya mau ajak teman-teman semuanya untuk melihat sebuah kawasan perumahan yang bernama Samania Hill. Letaknya di mana? Letaknya itu ada di Jagabaya, Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Nah, perumahan ini launching pada tahun 2018 dan baru serah terima kemarin di akhir 2020, dan itu sesuai dengan janji developer untuk serah terima ke pembelinya, termasuk salah satunya adalah saya. Oke, jadi gini, kenapa saya mau coba membahas masalah perumahan Samania Hill ini. Sebenarnya kalau teman-teman lihat ke channel YouTube lain itu udah banyak sekali yang membahas, bahkan dari mereka itu banyak yang ambil angle view-nya tuh keren-keren, pakai drone dari atas gitu kan. Ya, teman-teman bisa lihat sekelilingnya sendiri dan memang itu bagus banget, mewah, mepet sawah. Nah, ada temen saya yang kebetulan kemarin nanya gitu kan, katanya lu ambil perumahan Samania Hill, gue pengen lihat dong dalamnya kayak apa, katanya gitu kan. Karena yang gue lihat di YouTube itu kebanyakan membahas masalah kawasan lingkungannya aja, jadi belum tahu dalamnya ini kayak apa. Nah, sebelum saya ajak teman-teman untuk room tour ke dalam rumahnya ini, saya mau jelasin sedikit. Di perumahan Samania Hill ini launching di tahun 2018 pertengahan kalau nggak salah, waktu itu saya beli. Nah, serah terimanya itu pas banget tepat waktu di Desember 2020. Jadi sama sekali tidak ada keterlambatan dan komitmen developer ini saya acungi jempol. Keren banget untuk Farpoint yang sudah memberikan komitmen dan memberikan kepuasan terhadap investornya untuk yang mempercayakan membeli perumahan di Samania Hill. Ini keren banget sih ya, komitmen kayak gini tuh yang benar-benar dibutuhkan sama pembeli, calon pembeli khususnya properti ya. Karena serah terima itu kan untuk pembeli biasanya kita udah estimasi nih, kita mau beli rumah untuk ditempatin atau mau investasi di jual kembali gitu. Jadi mereka punya punya gambaran, oh di tahun segini udah serah terima nih, jadi untuk persiapan untuk renovasi interior atau segala macam itu sudah diperhitungkan. Dan ini keren banget, Desember kemarin sudah serah terima dan langsung checklist kekurangan apa unit. Dan ini saya lagi datang ke sini, kebetulan saya cek semuanya udah selesai semua ya gitu. Cuman kalau saya pribadi dalam waktu dekat ini belum belum mau menempatin karena satu dan lain hal, ada pertimbangan. Sesekali, kadang seminggu atau 2 minggu sekali saya datang ke sini untuk bersihin rumah kayak gitu. Nah, saya mungkin cerita sedikit kenapa saya yang tinggal di Jakarta Selatan memutuskan untuk mempercayakan investasinya membeli rumah di perumahan Samania Hill. Yang menjadi pertimbangan saya itu pertama adalah pada saat itu memang saya lagi butuh untuk rumah gitu loh. Saya pengen beli, investasi di rumah nih, pengen beli, punya properti gitu. Karena saya sendiri kan seorang marketing properti, masa sih saya nggak punya rumah gitu kan. Jadi pengen punya investasi di properti gitu, khususnya di rumah. Jadi pengen kayak gitulah pokoknya. Nah, waktu itu saya ambil perumahan di sini, pertimbangannya yang pertama satu developernya itu saya tahu Farpoint kan, saya searching dulu tuh karena itu terus terang saya juga baru dengar waktu itu. Saya searching kan developernya, track record pembangunannya ini gitu. Dan kayak yang saya tahu kayaknya Farpoint ini baru pertama kali ini bikin perumahan gitu. Biasanya mereka kayak gedung-gedung bertingkat gitu. Nah, terus kedua, mereka mengunggulkan si arsiteknya, seorang maestro arsitek Indonesia yang ternama, yaitu Bapak Andra Matin. Yang kita tahu karya-karya beliau tuh bener-bener keren banget. Jadi yang saya tahu salah satunya adalah stadion akuatik ya kalau nggak salah yang di GBK itu keren banget loh, kelas internasional ya. Jadi wah, saya ngelihat developernya, arsiteknya, wah jadi saya langsung kayak keren banget nih gitu. Terus saya lihat desain perumahannya dan ini unik banget. Jadi kalau teman-teman mungkin udah beberapa yang lihat ya, tampak fasad depannya itu kayak kotak doang gitu kan. Itu sih emang kalau orang sampai ada orang yang bilang gini, ini kalau yang ngambil perumahan ini itu biasanya
saya orangnya unik katanya gitu. Dan emang saya agak pertama, ini kok rumah atau ruko gitu ya, kok bentuknya kotak gini. Terus juga desain dalamnya, apa namanya, dia punya ruang void terbuka gitu di ruang tengah, jadi mereka fullin bangunan tanah 72, lebar 5 kali 14 setengah, jadi rumahnya memanjang gitu, dan mereka full sampai belakang itu bangunan, dan ruang terbukanya itu di tengah, jadi di ruang antara kamar mandi dan jadi ada voidnya gitu loh ya, ada void untuk sirkulasi udara. Dan mereka punya apa namanya, ceiling itu tinggi banget untuk di tipe yang suite. Jadi perumahan ini saya ngomong untuk yang klaster akasia ya, karena ini saya beli di tahap yang pertama, karena sekarang sedang pembangunan tahap kedua Albizia dan juga tahap ketiga Avila. Nah ini udah yang pertama, akasia ini udah serah terima. Yang saya tahu sih di 3 klaster ini semuanya punya tipe yang hampir sama. Jadi ada satu klaster ada 3 tipe. Ya, saya kasih contoh yang di tipe akasia ini, dia ada 3 tipe. 3 tipe dengan 2 ukuran yang berbeda. Jadi 3 tipe ini, yang pertama tipe suite dengan tipe deluxe. Dia tanahnya itu 72, lebar 5 kali 14 setengah, tapi dengan desain yang berbeda. Nah yang satu lagi ini tipe prime. Tipe prime ini jadi ukurannya lebih besar, saya lupa ukurannya berapa. Yang pasti dia letaknya di hook, jadi kayak di pojokan gitu. Itu besar sih kamarnya, dia ada 3, kalau yang ini kamarnya 2. Nah, yang tipe suite ini saya ambil karena dia punya keunggulan ceiling yang tinggi di ruang tamu. Jadi kayak sirkulasinya tuh bagus gitu. Kayak misalnya ini siang jam 2, di luar panas, tapi ini di dalam anginnya tuh sejuk gitu. Karena dia punya sirkulasi ini benar-benar Andra Matin memperhitungkan untuk desain desain rumahnya ini keren banget gitu. Jadi nanti saya ajak buat melihat sekeliling. Jadi saya mau cerita dulu. Oke, jadi apa namanya, saya terkesan banget perumahan ini juga. Kalau teman-teman, ini di mana sih Parung Panjangnya? Ini kalau teman-teman lihat deket banget sama stasiun Parung Panjang. Deket banget sih enggak, kurang lebih itu 10 menit, sekitar 5 kilo dari stasiun stasiun ke stasiun Parung Panjang ke perumahan ini. Dan nanti ke depannya setelah 3 klaster ini jadi, clubhouse-nya jadi, mereka menyediakan namanya shuttle bus. Jadi shuttle bus itu khusus untuk penghuni yang PP dari perumahan ini menuju ke stasiun Parung Panjang, dan itu keren banget sih. Oke, kalau gitu saya ajak dulu ya teman-teman untuk melihat dari depan fasadnya untuk yang tipe suite. Saya nggak bisa ajak yang ke tipe deluxe karena ini kan rata-rata rumah udah serah terima semua kan, dan mereka tuh udah kunci unitnya masing-masing gitu, jadi kita nggak bisa sembarangan masuk. Saya kasih lihat ini yang di unit saya, ini benar-benar masih asli, saya belum apa-apain. Nah, biar teman-teman nggak penasaran, yuk kita lihat. Nah ini dia teman-teman, ini saya ada di klaster akasia ya, teman-teman bisa lihat ini udah jadi semua, hampir semuanya 100% udah serah terima. Dan di sini ada 3 tipe yang tadi saya bilang. Jadi yang pertama tuh tipe suite. Tipe suite ini cirinya adalah dia tinggi, fasad depannya dia punya ceiling yang tinggi, kurang kalau nggak salah sih 4 meter ya kalau nggak salah. Ntar kita lihat ke dalam ya. Nah satu lagi tipenya deluxe, yang ini sama ukurannya. Nah dia nggak ada ceilingnya, lebih rendah, tapi dalamnya beda, cuman ukuran unitnya sama. Nah ini jalannya dia cor gini. Di sini airnya pakai pump, dan listriknya dia pasang pakai token. Oke, jadi kita lihat ke dalam ya. Oh ya, ini kanopi juga mereka udah kasih ya. Assalamualaikum. Nah, ini kita masuk. Langsung ini ruang tamu, living roomnya. Nah, ini yang tadi saya bilang, ini ceilingnya tinggi. Jadi di sini bisa pemanfaatan ruang kalau teman-teman mau pasang mezanin. Jadi kayak
ambalan atau tambah kamar gitu untuk ruang santai di atas ini bisa gitu. Terus ini dapur. Oke, langsung ini adalah kamar depan. Ya, ini kamar depan. Terus ini kamar mandi. Nah, untuk kamar mandinya ini mereka sudah lengkapin semua sanitari, terpasang ya, shower, terus kloset duduk, wastafel gitu. Dan yang terakhir itu adalah kamar belakang. Ini kamar belakang, kamar utama ya, lebih besar dari kamar yang depan. Nah, yang tadi saya bilang lagi, uniknya adalah di sini, di tengahnya itu mereka kasih, kalau saya bilang ini namanya void, jadi ruang terbuka. Nah, biasanya kan kalau perumahan-perumahan yang pada umumnya, mereka ada sisa tanah KDB itu di belakang gitu kan. Kalau ini di tengah gitu. Tapi ini boleh, contoh ya, kayak sebelah saya persis. Nah, mereka udah renovasi nih, jadi mereka tambahin dindingnya, terus mereka tutup ini, terus sininya dicor sama mereka buat bikin dapur kayak gitu. Apalagi ya saya jelasin, oh ya, terus juga atapnya dia pakai bukan seng ya, ini kayak spandek gitu teman-teman. Jadi ini memang nggak pakai genteng, dia pakai spandek itu ya. Terus ini juga ada talang. Nah, kalau hujan dia tuh nggak berisik, jadi kayak apa ya, meredam suara untuk hujan gitu. Terus wah, kalau misalkan teman-teman tanya, wah kalau misalkan hujan airnya masuk dong, ini nggak, ya pasti masuk gitu, masuk tapi nggak yang bener-bener bikin banjir gitu, nggak. Di sini ada lubang pembuangan, terus mereka tuh udah siapin talang di sini. Di sini ada talang, jadi kalau air turun yang dari yang dari spandek ini turun ke sini ke bawah. Nah, kalau yang ini ada di sini ada ada talang gitu buat ngalirin airnya, pembuangannya sama nanti ke sini gitu. Jadi paling yang ke sini tuh kayak cipratannya aja. Nah, ini desain dari Andra Matin itu bener-bener keren sih teman-teman kalau saya bilang. Jadi ini ruang terbuka ini, terus ini dibuat ceilingnya tinggi. Jadi perputaran udara tuh di sini sejuk gitu loh. Walaupun di luar panas, ini sekarang jam 2:30 ya, panas. Tapi udaranya tuh adem. Adem. Ini benar-benar adem, nggak yang panas kayak di luar gitu, nggak terlalu menyengat gitu. Kalau yang tipe satu lagi yang deluxe itu sama, misalkan dia pintu masuk di sini. Nah, masuk kalau nggak salah, sini living room, terus di sininya dia langsung kamar mandi yang sebelah sininya, yang masuk kamar mandi. Jadi terus di tengahnya ini kamar ruang terbukanya dia di tengah gini. Nah, bentar, kamarnya tuh dua-duanya di belakang, jadi di sini satu, di sini satu gitu. Bedanya itu aja sih, sama dia ceilingnya nggak setinggi ini gitu. Nah, kalau teman-teman lihat di bagian main gate sebelum gerbang utamanya itu ada danau kecil namanya Situ Rancayuda. Ini mereka udah sulap danau ini jadi bersih banget. Dan apalagi nanti kalau semua klasternya udah jadi, ini pasti bakalan keren banget buat nongkrong. Dan ini gerbang masuk klaster Akasia. Yang depannya itu Albizia, lagi pembangunan. Nah, ini udah ada taman-tamannya gitu. Ada ruko atau sebutnya bisnis loft. Dan ini ada kolamnya dan juga area bermain di depan dan ada di bagian belakang. Nah, ini bagian blok belakang dari klaster Akasia. Di situ ada permainan gazebo dan ini river view guys, keren banget. Oke, jadi ini tampak keseluruhan dari klaster Akasia yang sudah serah terima di Desember 2020. Dan di depannya itu klaster Albizia yang lagi tahap pembangunan dan akan serah terima di akhir 2021.
cepet banget sih guys, ini beneran. Dan sekarang lagi proses NUP untuk klaster yang ketiga.